ujian yang bertubi-tubi. Itu pelajaran pertama. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilempar Rasulullah itu dengan batu, berdarah keningnya, berdarah pelipisnya. Setelah kaki gua, berdarah kaki gua. Kalau seandainya darah itu ke tanah, aku hancurkan semua orang-orang yang mencibirku, orang-orang yang tidak, semuanya. Apa kata awak, Pak? Lantaklah itu, ya kan? Ini terlindung dari lemparan batu itu. Apa kata Malakul Jabal, Malakul Jibal? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dia kepada Allah. Asallah balam bukan sembarang balam. Itu barang lama. Terbang di atas rumah Pak Ahmad. Salam bukan sembarang salam. Mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak pengurus gerakan salat subuh berjamaah. Dan juga kita muliakan pengurus Masjid Darussalam, ketua, imam, beserta pengurus-pengurus lainnya. Juga yang kita muliakan bapak-bapak, orang-orang tua kita,
yang hadir pada subuh kali ini. Banyak imam-imam masjid di sini. Kemudian juga yang kita muliakan, bapak-bapak, para ustadz yang ada di lingkungan kita ini, Kabupaten Rokan Hulu, yang ada hadir. Pembawa acara kita ini Pak Ustadz juga. Ada yang lebih senior lagi. Nah ini Ustadz Ismail BA. Ini hadir terus. Kemudian juga bapak-bapak, para alim ulama cerdik pandai, juga ibu-ibu majelis ta'lim yang alhamdulillah kita ini cukup ramai. Ibu-ibu senang rasanya mata memandang. Ibu, senang mata memandang. Seragam. Kalau etong seragam tu Pak, itu lebih seragam ibu-ibu. Pakaian pun betul itunya. Lebih seragam ibu-ibu. Nak berapa kali bayi itu seorang saja. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini satu hal yang membanggakan bagi saya hadir di tengah kita semua, karena beberapa hari yang lalu Ustadz Yuli Hisman, Haji Yuli Hisman SAG MPD itu menelepon saya mau mengisi tausiah di GSSB. Kalau saya dipercaya insya Allah, maka kita hadir. Semua ini tidak lain berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita harus berucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita buat baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada hampir di bulan Rajab ini. Ada satu momen di bulan Rajab yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Ini momen yang luar biasa. Kalau maju kita sedikit di bulan Sya'ban, ada satu momen nisfu Sya'ban. Maju lagi Ramadan. Maju lagi Ramadan, ada satu momen nuzulul Quran. Masuk lagi di bulan Syawal, maka ada lagi momen halal bihalal. Ini tambah lagi di bulan Zulhijjah. Zawal, Zulqa'edah, Zulhijjah, ada momen namanya kurban. Momen-momen ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyatukan kita umat. Jadi terkadang Bapak Ibu ada yang menganggap bahwa nuzul Quran, halal bihalal, apalagi yang kita hari ini
Isra Mi'raj. Di bulan Maulid juga ada namanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menganggap itu tidak lain adalah bid'ah saja. Buat apa gunanya diperingati? Buat apa gunanya dikenang-kenang? Bid'ah tu. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Seakan-akan neraka milik atuk dia. Ini. Jadi kita mengkaji Bapak Ibu. Kita hari ini di bulan Rajab, momen yang luar biasa. Kalau kita melihat kilas balik sejarah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Siapa yang bilang luar biasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat itu subhanalladzi, orang Arab dulu Bapak Ibu, itu setiap ada sesuatu yang istimewa terjadi, mereka itu tetap bertasbih dulu. Termasuklah ini. Ada sesuatu yang terjadi yang di luar nalar manusia, dia bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, kita tak peringati Isra Mi'raj. Cuman ada sedikit hal-hal yang kita petik dari Isra Mi'raj itu. Perjalanan Nabi itu. Karena betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Sekarang saya mau tanya, yang berjalan itu siapa? Allah. Allah yang menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi yang berjalan. Oleh karena itu, di Isra Mi'raj ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di subuh kali. Kita sering memperingati Isra Mi'raj setiap tahun bahkan. Tapi ada hal-hal yang kita mesti harus petik. Yang pertama, kebahagiaan datang usai ujian bertubi-tubi. Ini luar biasa. Kebahagiaan datang seusai ujian yang bertubi-tubi. Itu pelajaran pertama. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Isra Mi'rajkan, di tengah-tengah hiruk pikuk kota Arab itu, di tengah hiruk pikuk pemboikotan dan sebagainya yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi agak ingin berehat sejenak. Nabi ingin mencari tempat yang katakanlah tempat itu bisa menyenangkan dirinya, pikirannya. Nah, pergilah dia ke suatu tempat di tepian Arab itu ada sebuah kota kecil namanya Taif. Bapak Ibu yang pergi haji dan umrah, sudah pergi berangkat, sudah sampai ke sana ya Pak ya. Bahkan umroh hari ini itu diprogramkan tuh, diprogramkan untuk pergi apa namanya, tamasya religi namanya. Pergi jalan-jalan sambil kita menunaikan kewajiban kita, sambil kita menunaikan tugas kita. Kita dibawa untuk raun. Pergi ke Taif.
Di situ ada kereta gantung. Pak. Ada kereta gantung, ada yang pokoknya luar biasa. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah ke Taif, dikira oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu disambut dengan tala'al badru alaina. Rupa-rupanya tidak. Sampai di sana disambut dengan batu. Dilempar Rasulullah itu dengan batu. Berdarah keningnya, berdarah pelipisnya. Setelah itu apa yang terjadi? Berdarah juga kakinya. Sampai-sampai kakinya yang keluar darah ini, apa kata Jibril? Dekat malaikat Jibril, ya Rasulullah, andaikan darah yang tak ini, yang kita lihat ini, menetes ke tanah. Andaikan darah ini menetes ke tanah, aku habis ratakan Taif ini semuanya. Kata Jibril. Mendengar itu diambil oleh Rasulullah itu, kakinya itu diusapkan supaya jangan jatuh ke tanah. Andaikan itu sampai kepada awakku, Pak. Pak Ustaz, kau berdarah kaki gua? Berdarah kaki gua? Kalau seandainya darah itu sampai menetes ke tanah, aku hancurkan semua orang-orang yang mencibirku, orang-orang yang tidak baik terhadapku, semuanya. Apa kata awak, Pak? Lantaklah itu, ya kan? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini momen yang luar biasa yang mesti harus kita contoh. Rasulullah. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kakinya itu, dia pun pindah ke satu tempat. Dia melihat, mencari sebuah bukit untuk tempat berlindung dari lemparan batu itu. Apa kata Malakul Jabal, Malakul Jibal. Malakul itu artinya malaikat, Jibal itu gunung, bukit tempat dia itu apa? Malaikat itu datang. Ya Rasulullah, tak usah sedih ya Rasulullah. Kata malaikat, coba tunjukkan mana bukit yang paling besar di kota Arab. Nanti akan aku timpakan kepada mereka. Itu sebuah hal. Andaikan itu kepada awak, Pak. Nak tanggung-tanggung leh. Tapi apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tak mau. Justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya ini luar biasa. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa dia kepada Allah. Asallah akhrujni min aslabihim. Dikatakan oleh Rasulullah, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbiku ini orang-orang yang menyembah Engkau ya Allah, yang tidak mensekutukan Engkau. Jadi akhirnya di Taif itu semuanya Islam. Tak ada satupun di luar dari Islam. Hari ini. Maka luar biasa kalau ketika kita nanti pergi umrah, haji, ya singgah kita di Taif. Pak Haji ya? Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ujian besar.
yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini menganggap, oh kita ni hebat. Belum tentu, Pak Bu. Kita ni belum tentu dinyatakan hebat kalau itu belum diuji oleh Allah. Kadang ujian kita ni banyak, Pak. Ujian kita ni banyak. Tapi kita ni sering mengeluh. Sikit-sikit mengeluh. Sikit-sikit mengeluh. Belum apa-apa lagi dah nyeluh. Baru gerakan, apa namanya, gerakan di dalam rancangan baru. Kan ada itu sekarang tuh kalau di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor dah ada itu sekarang, ada absen, apa namanya? Itu ngeluh tu dah. Datang pagi cepat. Siang nanti kita pula. Belum lagi dah sore lagi mau pulang nanti baru pula. Padahal kita dah dipulangkan macam guru-guru dia. Dah dipulangkan anak semua kita. Ni bikin susah aja, bikin susah. Ngeluh aja. Banyak sekarang ni. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi urusan anak di rumah, belum lagi urusan yang lain. Ngeluh aja. Makanya kita harus paham Bapak Ibu bahawa sesungguhnya kesenangan, kebahagiaan yang bakal akan kita dapatkan tidak lain adalah diuji kita terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lolos kita dalam ujian itu baru nampak nanti hasilnya. Rasulullah tu bukan sembarangan begitu saja. Langsung Rasulullah itu bahagia apa dia? Tidak. Ujian yang luar biasa. Belum lagi setelah itu dia ditinggal mati oleh kekasih hati, belahan jantung, istri yang paling dia cintai. Coba. Ini luar biasa. Tinggal mati. Kalau apa-apa tu kalau lah ditinggal mati oleh suami istrinya, itu insya-Allah Pak. Besok pagi Pak. Besok pagi tambah lagi suami. Iya. Biasa. Boleh seperti itu, Bu. Boleh, Bu. Jangankan mati lah Ibu, maaf, Bu. Jangankan ibu mati, hidup pun saat hidup pun ibu. Kami itu bisa. Boleh. Tapi sayang, kami ndak ada Bu do. Ndak do. Betul Pak? Tak mau kami karena itu ujian besar. Siapa ujian kita? Kadang-kadang bukan tak mau kita. Bukan tak mau kita Pak. Terus terang kalau dibawa kepada nafsu ya. Nafsu maulah. Apa tak maunya. Katakan nanti rezeki. Urusan rezeki kan kerja kita. Urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tu rezeki. Tapi apa yang hendak tak mau kami itu? Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu itu saja Pak. Kadang-kadang dah berkori kau ni. Lah berkori kau ni yang nak Pak Bu. Bapu tu berkori kau ni yang tu. Coba ibu fikirkan. Kadang-kadang ibu hanya menunjuk kami bapak-bapak ini aja. Sikit-sikit dah nak tambah pula dikit di rumah tengok model ikut. Ibu, kami ku tanggung jawab penuh Bu. Ibu, ya. Bu, ada yang ngantuk ya? Tu. Ibu, kalau berjalan ibu di luar tu, tidak atau membuka aurat, itu yang dosa ibu atau kami, suami ibu? Yang dosa ibu atau suami ibu? Suami. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hei suami. Ni
Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga. Di hadis yang lain, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Siapakah dia itu? Dayus. Siapa itu Dayus, Bu? Bukan yang berkorupsi besar-besar, itu Gayus. Gayus Tambunan tak kemana sekarang. Dayus. Siapa itu Dayus? Orang yang tidak cemburu dengan mahramnya. Orang yang tidak hirau ketika mahramnya itu berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka aurat kami, Bu, yang ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bencana besar hari ini kan gitu. Tak sanggup. Anak bu bini dulu pula caknya. Tapi nu tolok. Tapi kalau toloknya, bisa ada yang sudah. Ada. Pak Tuan Guru. Ya biasa. Itu boleh saja. Karena bagaimanapun Tuan Guru ya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Itulah persoalan-persoalan kita hari ini. Jangan takut Bapak Ibu. Ada persoalan, ada hal-hal. Allah itu bakal akan berikan jalan keluar akan persoalan-persoalan kita. Allah itu bakal akan berikan jalan keluar. Siapa yang bilang Pak Ustaz? Allah itu sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan kami bukakan baginya jalan keluar. Banyak masalah-masalah kita di dunia ini, Pak Bu. Banyak. Urusan anak, urusan keluarga saja nak tanggung-tanggung. Belum anak masih kecil lagi bawa masuk sekolah, dah masalah kita. Masalah. Dah tamat anak SD, mau masuk SMP anak nanti, masalah lagi. Habiskah kita? Tidak. Tamat SMP, masalah lagi. Mau cari SMA favorit. Tamat SMA, masalah lagi. Mau kuliah di mana? Udah kuliah, dia tamat kuliah, udah masalah lagi. Mau cari kerja, kemana mau cari kerja? Udah dapat kerja, masalah terus. Bukan sebentar sikit-sikit masalah. Apalagi yang perempuan nih. Ada anak kita yang perempuan, masalah. Mau cari. Kalau ditanya sama perempuan, kau mau bujang yang bagaimana? Kau mau laki-laki yang bagaimana yang kau mau? Saya punya maunya ini, kriteria ini, itu. Itu bagi laki-laki, Bu, Pak. Jangan ada macam itu. Ada teman saya, Pak. Pak Ustaz, ya. Awak tanya sama dia. Sama-sama ya, Pak Ustaz. Kenapa ulun keluarga gini kau? Kenapa ulun kahwin, ulun nikah? Itulah Pak Ustaz. Katanya lah, itulah Pak Ustaz. Tolong carikan aku yo. Tolong carikan. Apa kriterianya Pak Ustaz? Kriterianya orangnya pakai jilbab dalam. Okey, jilbab dalam. Saya catat. Jilbab dalam. Orangnya hafiz Quran. Okey. Orangnya keturunannya orang yang baik-baik. Okey. Buat. Apa lagi? Dia tu termasuk orang alim. Pak Ustaz, kalau dapat ku dengan syarat model ikut, kan ku agiat sama Ustaz dah. Untuk aku je lah. Iya lah Pak. Payah awak mencarinya tu. Dari awalnya lah yang mesti harus awak bina ni. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi oleh karena itu, jangan awak copek-copek apa namanya? Skoci-skoci nampak timu beres. Tidak.
ada ujian diberikan, didatangkan Allah. Ujian itu tidak lain adalah bagaimana kita menyikapinya supaya iman kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kebahagiaan itu datang usai ujian bertubi-tubi. Ini Isra Mi'raj itu dia sebetulnya. Yang kedua, barulah kewajiban solat 5 waktu. Karena dijemput. Solat 5 waktu. Dibeda Pak Bu dengan solat-solat yang lain tu. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Puasa contohnya. Cukup Allah firmankan kepada malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib puasa. Zakat, wajib zakat. Haji ke tanah suci kalau ada duit banyak, wajib pergi. Cuma itu. Tapi beda dengan solat. Solat, bukan saja difirmankan, langsung dijemput, Pak. Dijemput. Nabi SAW tu yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita pikir. Sesuatu yang ketika diwajibkan kepada awak, tapi hanya sebatas penyampaian gitu saja oleh Allah. Puasalah, orang beriman, laksanakan puasa. Dibandingkan dengan ibadah itu ketika awak diwajibkan, dijemput langsung di hadapan Allah. Mana yang lebih godang? Solat ku telah. Tapi ada sesuatu yang istimewa dari solat ni. Bukan solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu diwajibkan sejak Isra Mi'raj ni. Turun Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, barulah diwajibkan solat 5 waktu. Tapi sebelum itu kan sudah ada solat. Sudah ada. Nabi dah tahu dia solat. Sujud, rukuk dan sebagainya. Nabi dah tahu. Tapi belum ada kewajiban turun. Yang menjadi istimewa di hadapan Allah itu bukan solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu kewajiban awak saja tu Paknya. Kewajiban awak selama umat Nabi Muhammad tu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib tu bagi dia. Wajib. Wajib dia menunaikan solat tu. Dia tolak dah. Kata Allah, kalau kau sanggup berdiri. Satu wajibnya solat tu. Berdirilah. Nak tolak berdiri doh. Duduk. Tapi sembahyang. Ini tolak doh. Duduk je Tuhan. Jangan kata gak duduk leh. Dah songa pinggang. Ni banyak penyakit awak ini bu. Banyak penyakit awak kini kau Pak. Nan songa kaki lah, nan songa pinggang lah. Segala macam songa. Kan itu dia. Namun solat wajib. No tolak dah. Berbaring dah je tolak dah. Pakai isyarat lah. Pakai isyarat. Cuma betul samanya. Pakai isyarat namun. Pakai isyarat pun ini yang tolak dalam hati. Itu ini yang tolak dan matilah. Habislah itu. Disumbayangkan leh. Itu tak istimewa. Lain orang mereka. Mantap tu apa itu ya. Sembayangnya rajin. Itu belum apa-apa lagi. Solat 5 waktunya. Setiap hari ke masjid. Setiap hari jadi imam. Setiap hari begini begitu di masjid. Setiap 5 waktu tu mantap Bapak. Itu belum apa-apa lagi. Tapi ada umat ini menjadi sesuatu yang mantap di hadapan Allah. Di samping dia 5 waktu sehari semalam. Solat itu yang diutamakan itu apa? Solat sunnah. Ikut-ikut yang awak jarang awak kerojukan tu. Kadang-kadang kita anggap itu sesuatu yang
Biasa sampean ditanya. Biasa. Mana yang biasa? Sembahyang sunnah. Kenapa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, siapa yang melakukan solat sunnah 12 rakaat. Ini barangkali ustaz-ustaz sudah banyak menyampaikan. Siapa yang melakukan solat sunnah 12 rakaat, rutin dia kerjakan itu. Adakanlah Pak keistimewaan yang luar biasa di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya. Ada yang kan kita banggakan. Pak Ustaz, aku tahunya aku ingin membanggakan di hadapan Rasul nanti puasa sunnah. Bagus. Puasa sunnah. Pokoknya puasa sunnah. Afdalus siyam. Siyamu Daud. Seafdolnya puasa sunnahnya Nabi Daud. Suhari puasa, suhari berbuku. Suhari puasa, suhari berbuku. Tolong awak melakukan itu. Di hadapan Rasulullah istimewa awak. No tolong doh. Kadang awak susah nampak bu. Di kantor, di mana samiang beko. No tolong awak dah. Lalu apa dia? Ambil Senin Kamis sembahmu. Itu pun dia tolak dah kalau puasa nah. Kita ambil yang solat, yang lain bolehlah dia ambil. Puasa nu tolak dah. Cari yang lain. Sekurang-kurangnya ini sembahyang solat. Solat sunnah aku tadi. 12 rakaat. Nabi wajib baginya, Pak. Nabi wajib baginya. Umatnya disunnahkannya. Jangan awak tinggalkan. Apa ti? Ombek rakaat qabliyah zuhur. Ombek rakaat tu apa caranya? Ombek sekaligus bisa. Du bisa. Du salam. Boleh. Yang kemudian lagi du sesudahnya. Ombek tambah du 6. Kemudian lagi du sesudah maghrib. Sesudah maghribnya 6 tambah 2, 8. 2 sesudah Isya. 8 tambah 2, 10. 2 sebelum subuh ku tadi. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi. Ni solat 2 rakaat qabliyah subuh ku tadi luar biasa. Apa nak kau jalan di dunia? Kena lain tu. Awak nak ingin bahagia dunia akhirat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jangan awak tinggalkan doh. Sudah semayang apa namanya? Nak copek-copek awak pakai semayang sunnah lah doh. Qabliyah subuh bangun. Ni solat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu keistimewaan yang kedua. Banyak sebenarnya, banyak. Tapi keterbatasan waktu awak. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, bahkan dalam program GSSB ini, bahkan Bapak Ibu dalam bulan ini kita dapatkan nantinya siraman-siraman seperti ini dalam peringatan-peringatan Isra wal Mi'raj dari ustaz-ustaz lain. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disehatkan jiwa dan raga kita, amin. Disehatkan iman kita, amin. Didekatkan terus kita dengan Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena janji Allah, siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tak susah-susah awaklah dia, Pak. Dapat berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Banyak kata tak berkenan di hati. Mohon maaf segala apa yang kata-kata saya yang tidak berkenan. Dan terima kasih atas segala perhatian kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.